Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Arun Triantoro MA, dosen tetap jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Teguh Umar, Aceh Barat, dengan NUPTK 0156773614130253. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Komunikasi Digital dan Media Baru. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi semester 6 dengan kode mata kuliah FISIP 3037 dan berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan bentuk pembelajaran tatap muka dikombinasikan dengan pembelajaran mandiri secara asinkronus. Terdapat 2 CPL jurusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang ilmu komunikasi. Yang kedua, mahasiswa menguasai konsep komunikasi di era industri dan perkembangannya, serta persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kontemporer, baik nasional dan global. Berdasarkan CPL tersebut, maka CPMK mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar komunikasi digital dan media baru secara sistematis, kritis, dan kontekstual. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi komunikasi digital di media baru melalui pendekatan studi kasus. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis relevansi media baru dalam konteks sosial, budaya, dan agama melalui pendekatan studi kasus. CPR dan CPMK tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester atau RPS mata kuliah Komunikasi Digital dan Media Baru yang dapat diakses pada Sistem Informasi Akademik Pinto. Mata kuliah ini dilakukan dengan metode diskusi dan case-based learning. Metode case-based learning dilakukan agar mahasiswa mampu mengkontekstualisasikan konsep komunikasi digital dan media baru dengan realitas sosial di masyarakat. Sedangkan presensi dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Pinto Universitas Teguh Umar. Adapun materi-materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, definisi dan perkembangan komunikasi digital dan media baru. Yang kedua, media baru dan kebaruan media. Jenis, prinsip, dan karakteristik media baru. Ruang publik dan privat dalam media baru. Percakapan virtual, budaya story online atau live streaming di media baru. Selfie digital, citizen journalism and media baru. Film online, media baru dan otoritas keagamaan. Hoax dan spiral kebencian. Konflik virtual, komunikasi digital dan artificial intelligence, influencer media sosial, analisis aktivisme digital, serta diseminasi laporan analisis aktivisme digital. Materi-materi tersebut dilengkapi dengan buku referensi dan artikel-artikel jurnal, termasuk artikel jurnal nasional dan internasional yang saya hasilkan sendiri dan dapat diakses oleh mahasiswa. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan melalui 3 komponen, yaitu delivery. Saya memberikan materi yang sesuai dengan RPS yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Akademik Pinto. Penyampaian materi dilakukan secara tatap muka dan mengacu pada literatur yang relevan serta memanfaatkan media pembelajaran yang modern seperti PowerPoint dan lainnya. Yang kedua, interaksi. Pada mata kuliah ini, interaksi dilakukan melalui komunikasi sirkuler 2 arah yang melibatkan antara dosen dan mahasiswa dalam bentuk diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Yang ketiga, asesmen. Dalam asesmen, sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini meliputi tugas terstruktur dengan presentasi 16%, kuis 20%, dan aktivitas partisipatif atau case method dengan bobot 64%. Sistem penilaian ini disampaikan pada saat kontrak perkuliahan di awal pertemuan. Baik, berikut adalah video
proses pembelajaran pada mata kuliah Komunikasi Digital dan Media Baru dengan materi pada pertemuan 6 tentang budaya story online atau live streaming. Selamat menyimak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Sehat, Oke, Pak. sehat ya. Tetap semangat ya untuk mengikuti kuliah kita di mata kuliah Komunikasi Digital dan Media Baru. Pada hari ini kita masuk ke sesi yang ke-6 ya, tentang budaya story online atau live streaming. Wah, teman-teman pasti sering ini kan live streaming kan? Jarang. Pakai TikTok live streaming biasanya, pakai Instagram live streaming gitu ya. Jadi live streaming itu sudah jadi kebudayaan kita ya gitu. Nah, baik, sebelum kita mulai mata kuliah kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, mata kuliah ini pada sesi ke-6 ini ada capaian yang ingin kita targetkan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi komunikasi digital dan media baru. Kemudian, mahasiswa itu harus mampu menganalisis budaya story atau live streaming di media baru. Jadi, sesi ke-6 ini kita harus memastikan bahwa kamu semua bisa menganalisis budaya live streaming. Ya. Baik, sebelum saya lanjut tentang materi ke sesi ke-6 ini, kita review sejenak ya materi sebelumnya. Ya. Di sesi kelima kemarin kita sudah membahas tentang teknologi sebagai teks, ya, chatting. Ya. Jadi kalau kita berbicara teknologi sebagai teks, berarti itu adalah teknologi bukan sekedar alat, tapi bagaimana teks itu ditafsirkan, dimaknai oleh penggunanya. Kalau kita ngechat pakai teks, itu biasanya kita sulit menilai realitas kan. Kita nggak tahu lawan kita lagi nangis kah, lagi ketawa kah, nggak tahu. Sehingga kalau kita menggunakan teks, pastikan hati-hati gitu ya. Nah, oke. Nah, kira-kira nih, apa yang dimaksud dengan live streaming? Teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira? Kita sering nih live streaming, tapi kita mungkin sulit mendefinisikan gitu ya. Sering kan? Oh, sering lah lagi di cafe gitu misalkan, kita live streaming. Lagi di tempat wisata live streaming gitu kan. Halo guys, kami lagi di pantai gitu kan. Nah, oke. Nah, live streaming itu teman-teman adalah aktivitas berbagi informasi. Bisa individu, bisa kelompok gitu ya, dalam bentuk audiovisual kepada audiens jaringan menggunakan platform. Dan biasanya dilakukan secara real time. Jadi nggak ada yang ditunda dulu, pasti real time saat itu juga gitu ya live-nya gitu. Nah, kemudian sebenarnya live streaming itu adalah ada semacam transformasi budaya story. Dulu kalau kita mau cerita ke orang itu kita harus datang ke rumah gitu ya. Jadi ke tetangga, ke teman, ke kosan teman itu ngobrol. Tapi dengan adanya teknologi digital sekarang orang lagi cerita itu melalui online, ruang online gitu ya. Jadi ada semacam digitalisasi sosial gitu ya. Jadi kita cerita nggak lagi di offline tapi online gitu ya. Nah, karakteristiknya apa live streaming itu? Pertama real time. Jadi waktunya saat itu juga. Nah, namanya live kan. Live itu kan berarti langsung, siaran langsung. Kemudian interaktif antara live streamernya dengan audiens itu langsung, ada interaksi kan. Dibaca bisa komentarnya kan. Bagaimana kabarnya Bang? Oh, aku sehat itu. Dibaca komennya kemudian dikomentari. Interaktif dia dan partisipatif. Apa audiens bisa langsung memberikan komentar gitu. Kemudian biasanya live streaming itu tidak melakukan proses editing karena dia langsung. Tapi nanti kita akan bahas bahwa ternyata live streaming itu difasilitasi estetikanya gitu loh. Yang kita kenal dengan filter gitu ya. Nah, orang yang melakukan live streaming disebut dengan live streamer. Jadi kalau kamu nanti streaming di mana itu kamu streamer gitu. Nah, kategorinya banyak ya. Jadi ada yang disebut dengan gaming streamer ya, orang yang nge-live sambil main game tuh. Gitu kan. Ada juga lifestyle streamer atau entertainment, Bunda Korla misalnya. Dia streaming tapi menceritakan kehidupan pribadinya gitu. Atau education streamer, ruang guru punya banyak gitu ya. Kemudian religious streamer, ada tokoh agama, kemudian dia
nge-live gitu ya. Nah, itu kategorinya banyak lah. Apalagi yang shopping streamer kan, semacam Mbak Im Wong jual HP, jual alat-alat rumah tangga gitu. Itu adalah shopping streamer. Nah, apa peran live streamer itu? Dia sebagai komunikator pasti, karena dia menyampaikan pesan. Kemudian apa lagi? Dia menciptakan konten, produser konten, gitu ya. Kemudian influencer, mempengaruhi. Tadi kayak Mbak Im Wong, dia mempengaruhi orang supaya orang beli produk dia. Kemudian entrepreneur digital. Jadi orang bisa jual sesuatu di ruang digital, gitu ya. Nah, banyak motivasi mereka menjadi live streamer. Ada yang berbagi pengalaman. Ya. Bunda Korla misalnya, nge-live kan bagi pengalaman. Oh, aku di Jerman begini guys, itu kan pengalaman. Kemudian apa lagi? Branding. Nah, atau hiburan, ya nggak ada sepi, buat hiburan lah gitu kan. Atau juga pada motivasinya mencari pendapatan. Maka nanti ada istilah direct monetization. Orang mencari pendapatan secara langsung dengan gift kan. Kasih giftnya kan guys di TikTok gitu kan. Itu kan gift, ya, virtual giving gitu ya. Kemudian apalagi indirect atau monetisasi tidak langsung, ya sponsor, endorse itu ya, nah gitu. Oke, nah ini saya katakan tadi bahwa meskipun live streaming itu adalah real time dan tidak melakukan proses editing, tapi teknologi hari ini memfasilitasi pada aspek estetikanya. Misalnya foto ini nih, tadinya mungkin nggak pakai kacamata. Pakai filter ada kacamatanya, gitu kan? Yang perempuan misalnya live streaming, kayaknya kurang estetik lah, kasih bando kelinci gitu misalnya kan. Nah, itu biasanya ada tuh, gitu. Itu semua difasilitasi. Nah, kemudian lalu apa yang dibutuhkan bagi seorang live streamer? Kira-kira apa? Internet Pak, udah pasti internet. Apa kira-kira? Bagi seorang live streamer yang dibutuhkan adalah audiens. Kalau nggak ada audiens dia suntuk, dia nggak ada bahan cerita. Tapi kalau ada audiens, ya dia bisa komunikatif gitu ya. Nah, jadi kalau nggak ada audiens namanya tracking itu namanya. Dia baru melacak siapa targetnya gitu. Nah, ngomongnya audiens itu ada 3 karakteristiknya ya. Nah, ini audiens itu ada 3 karakteristiknya. Yang pertama adalah audiens yang dibayangkan. Kamu nge-live, kamu ada targetnya tuh. Oh, supaya pacarku lihat inilah, aku nge-live gitu. Atau oh supaya musuhku tahu nih, aku lagi di mall nih gitu. Ada targetnya. Itu namanya audiens yang dibayangkan. Tapi juga ada audiens yang sebenarnya. Ternyata yang saya harapkan itu si Putri datang, tapi ternyata yang datang justru si Ahmad. Nah, itu namanya audiens yang sebenarnya, yang betul menonton. Nah, gitu. Tapi dia silent listener. Dia hanya dengerin aja, nggak ngomong, nggak komentar, nah gitu. Atau yang ketiga, audiens potensial. Nah, ini yang dibutuhkan oleh seorang live streamer. Dia potensial, dia ngomen, dia ikut terlibat sehingga nggak habis bahan cerita. Nah, gitu. Nah, teorinya banyak yang berhubungan komunikasi ya. Di live streaming itu banyak. Misalnya teori use and gratification teori. Apa tuh? Orang nonton itu karena ada kebutuhan, ada keinginan. Oh, aku butuh apa namanya alat rumah tangga. Aku mau lihatlah live streamingnya Mbak Im Wong. Nah, oh, aku butuhnya apa nih namanya hiburan. Aku lihat dong live streamingnya Bunda Korla gitu. Nah, itu namanya use and gratification. Atau yang kedua, para sosial interaksi. Audiens merasa dekat dengan si live streamer. Coba kalau kamu komentar di live streamingnya Mbak Im Wong terus disebut, oh Putri, salam kenal ya. Kita kan merasa seperti dekat dengan dia kan, karena dia mengomentari komentar kita. Oke, sampai di situ kira-kira ada pertanyaan nggak? Saya Pak. Silakan Ahmad. Ya, menarik sekali ya Pak materi kita hari ini tentang live streaming ya. Selain live streaming ini dekat dengan budaya keseharian kita, ternyata juga ada konsep-konsep penting yang bisa kita pelajari dari live streaming ini. Nah, pertanyaan saya Pak, tadi pada penjelasan Bapak sebelumnya, itu kita sudah mengetahui nilai-nilai positif dari live streaming itu sendiri. Ada tadi seperti berbagi informasi, ada sebagai hiburan, dan juga ada manfaat ekonomi yang bisa didapatkan dari live streaming itu Pak.
Jadi pertanyaan saya, bagaimana dampak negatif dari live streaming itu sendiri, Pak? Ya, baik Mat, terima kasih. Sangat bagus sekali pertanyaannya Mat ya. Oke, tadi si Ahmad mengatakan bahwa apa ada Pak dampak negatifnya dari live streaming itu? Ya, tentu ada ya. Jadi ada tantangannya ya teman-teman. Jadi live streaming itu nggak hanya persoalan positif, tapi ada juga negatifnya. Pertama adalah ada isu kesehatan mental. Orang kalau dia terlalu capek live streaming, dia akan terganggu, kelelahan menjawab komentar, atau bahkan justru ketika ada orang berkomentar tapi malah membuli misalnya, itu jadi beban pikiran, mentalnya terganggu jadinya. Nah itu. Yang kedua apa? Ada isu komodifikasi diri. Nah, sampai-sampai sesuatu yang privat dia rela untuk menyampaikan ke ruang online demi mendapatkan viewers atau gift misalnya. Ya kan banyak kan influencer yang guys kasih dulu aku pause nanti aku begini gitu. Nah, itu kan hal yang privat justru dia sampaikan ke publik gitu kan. Atau yang ketiga terkait dengan hukum dan etikanya. Ya, misalnya kamu lagi live tapi sambil muter musik orang lain yang justru melanggar undang-undang hak cipta misalnya, atau kamu melontarkan ujaran kebencian di live streaming kamu, itu justru akan negatifnya seperti itu, dan itu membahayakan kita sebagai live streamer. Gitu ya Mat ya? Ya. Oke. Nah, ini ada kasus nih. Nah, contoh Bunda Korla nih. Ya kan, Bunda Korla kalau nge-live kan pakai bahasanya ya ala-ala memang bawaan Bunda Korla yang ceplas-ceplos gitu kan, yang kadang ngomongnya yang kotor pun disampaikan, tapi itulah lifestyle-nya Bunda Korla, dan justru itu dia kehilangan privasi. Kita kan pinginnya nggak ada ngomong jorok, tapi itu disampaikan dan itu menjadi publis dan populer dia, gitu kan. Nah, itu namanya kehilangan privasi tapi memperoleh publisitas. Oke, gitu ya kira-kira. Nah, untuk memperdalam pemahaman teman-teman nih di sesi ke-6 ini, kita ada tugas studi kasus ya. Jadi di dalam media massa Tirto itu dikatakan bahwa saweran live streaming itu berada dalam dua hal, apresiasi atau justru ini tentang eksploitasi. Orang memaksa orang untuk memberikan gift gitu ya. Nah, nanti silakan teman-teman kerjakan di rumah ya. Minggu depan dikumpulkan dengan cara ya teman-teman ikuti live streaming influencer digital. Boleh yang sifatnya shopping, atau yang live streamingnya hanya lifestyle atau religius, streamer atau apa saja, silakan dicari kemudian diikuti live-nya, dan teman-teman coba analisis apa motivasi penonton untuk mengikuti live streaming itu dan memberikan virtual gift tadi. Nah, apa motivasi dia? Kemudian yang ketiga, teman-teman jelaskan bagaimana konsep para sosial interaksi itu bekerja dalam praktik monetization tadi. Nah, tadi kan ada konsep parasosial kan? Nah, itu bagaimana itu bekerja sehingga orang dapat monetisasi dari live streamingnya. Gitu ya. Oke. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami nggak materinya? Bisa, Pak. Nah, ada pertanyaan lagi atau siapa yang bisa menyimpulkan lah ya? Yang bisa menyimpulkan materi kita pada sesi ke-6 ini. Saya, Pak. Ya, Amel, silakan Mel. Baik, izin menyimpulkan dari perkuliahan kita pada hari ini, Bapak, bahwasannya live streaming ini adalah aktivitas digital untuk melakukan secara langsung secara real time. Kemudian, salah satu hal terpenting bagi seorang live streamer adalah keberadaan audiens. Dengan adanya audiens, maka aktivisme digital dapat berjalan secara interaktif. Ya, benar sekali ya, teman-teman ya. Jadi, live streaming ini aktivitas online yang dia butuh keberadaan audiens, karena dengan ada audiens dia interaktif, gitu ya. Tadi saya katakan tanpa audiens dia hanya tracking, hanya melacak siapa ya target saya gitu. Tapi dengan ada audiens, budaya story itu berjalan gitu ya. Itulah streaming. Oke, bagus sekali ya Mel tadi kesimpulannya. Baik teman-teman, saya kira itu materi sesi ke-6 ini, dan untuk minggu depan sesi ke-7 kita akan mendiskusikan materi tentang konsep selfie di media baru. Materinya nggak kalah seru dengan hari ini
karena ini konsep selfie itu keseharian kalian, gitu ya. Kita hari-hari selfie gitu ya. Nah, kita akan bicara bagaimana keaslian selfie, konsumsinya, kemudian platform estetika selfie itu apa, gitu ya. Oke, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, kehadirannya, dan semoga kita semua sehat selalu dan bisa bertemu kembali pada sesi yang selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, demikian video pembelajaran mata kuliah Komunikasi Digital dan Media Baru pada jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Teguh Umar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen PDD UKT-PT bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2026. Besar harapan saya semoga video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.